Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi. Allahumma rabbi awzilna al-mashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an'amna wa salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat Duren Sawit yang saya hormati dan muliakan para lurah Pondok Bandung, Bapak RW 09, Bapak seluruh para ketua RT di bawah RW 09, yang saya hormati Ketua Yayasan Indonesia, Ketua DKM, Ketua Panitia, Bapak Ibu, para asatidz, wabil khusus Ustaz Amna, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah bisa silaturahim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai salah satu ibadah yang akan kita temukan pahalanya di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian, ini ceritanya judulnya nih agar pendapatan menjadi berkah. Mungkin agak serius. Ini amanah dari panitia. Jadi kita lanjut ke, mungkin udah pada perhatikan ya Bapak Ibu, izin ini halaman kedua. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendapatan itu mungkin bisa beragam ya. Salah satunya dalam bentuk nafkah, gaji, salari, bonus, komisi, upah, fee, dan lainnya. Mungkin bagi bapak-bapak, melekat pada bapak-bapak ini yang kerja, kan kerja tiap bulan dapat salari, atau yang punya kerjaan tetap, ada kerja sampingan masuk juga ke sini, atau ibu-ibu juga yang membersamai para suami ikut bekerja dapat pendapatan. Jadi ceritanya ini judulnya bagaimana gaji bulanan kita ini berkah. Gimana salari yang kita dapatkan rutin bulanan atau tidak rutin itu juga berkah buat kita, buat istri, buat suami, buat anak-anak. Gimana kalau kita kerja dapat penghasilan itu berkah. Gimana kalau kita punya aset juga berkah. Kenapa judul ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata waktu yang paling banyak menyita energi keringat kita itu cari uang, dibanding dengan waktu tidur, waktu ngajak anak-anak sholat, membersamai keluarga. Itu waktu yang paling banyak menyita energi kita yang mencari nafkah. Sungguh sangat naif, sangat rugi andaikan aktivitas yang paling banyak menyita waktu kita sampai rekening kita penuh, dompet kita penuh, dompet digital kita penuh, bukannya berbuah anak-anak yang soleh dan solehah, santun kepada ibu bapaknya, berbuah bakti kepada orang tua dan mertua. Harusnya itulah yang harus terjadi. Alih-alih rupiah bulanan yang kita dapatkan berbuah keberkahan, menambah sakinah keluarga, anak-anak pada soleh-solehah, akhirnya menjadi prahara, meretakan keluarga, anak-anak susah dididik. Nah berarti ternyata memang ada sesuatu nih dari rupiah yang kita terima. Karena paradoks, bertentangan banget. Kalau kita pengen anak-anak kita soleh, tetapi SPP-nya disuplai dari gaji pendapatan yang tidak halal, nggak mungkin nyatu. Jadi paradoks, bertentangan. Kalau kita pengen keluarga ini sakinah, membawa kita ke surga, tapi uang dapur, asuransi keluarga, uang belanja itu ditransfer, disuplai dari pendapatan yang nggak halal. Nggak mungkin. Jadi
Kalau kita menemukan anak-anak susah terdidik, mungkin bisa kita evaluasi. Mungkin tidak mesti rupiah sih, tapi salah satunya ini masalah rupiah juga nih gitu. Nah, ini maksudnya judul, agar pendapatan kita menjadi berkah, gaji bulanan kita jadi berkah, pendapatan kita jadi berkah. Jangan sampai sebaliknya jadi prahara, jadi musibah. Nah, bagaimana tuh tipsnya agar pendapatan, gaji, uang, rupiah, aset yang kita terima ini jadi berkah, nambah sakinah keluarga, anak-anak jadi soleh dan soleha, kita bisa bawa keluarga ini membersamai ke surga. Nah, ini ada 4 poin nih Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama adalah karena Allah. Seperti halnya kita hadir di acara halal bihalal ini juga karena Allah, ingin bersilaturahim, menyambung silaturahim, bermuajahah, ketemu offline dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Ketua DKM, Ketua Yayasan, kan bagus banget. Seperti halnya kita barusan sholat duha juga karena Allah. Allahu Akbar, usolli sunat duha. Pagi hari kita juga sholat subuh usolli. Nah, itu niat. Kalau tadi saat sholat duha kita juga usolli, saat sholat subuh kita juga usolli, harusnya kalau kita kerja juga harus usolli. Niatnya aja yang dirubah. Niat saya kerja untuk, nah titik-titiknya ini yang perlu kita isi. Untuk apa? Untuk apa? Ini perlu kita isi. Kalau kita beribadah tanpa niat, nggak akan ketemu di akhirat. Nggak akan, ibarat kita mau masuk tol, imannya nggak cukup. Antrian di belakang pada tatet-tatet karena pelang tolnya nggak kebuka gara-gara imannya nggak cukup saldonya. Jadi jumlah kebaikannya banyak, ratusan, ribuan, tapi nggak ketemu di akhirat karena nggak ada niatnya. Nggak ada niatnya. Ibarat kita puasa Ramadan, lumayan keringatnya, laparnya, tapi lupa niat gitu seperti. Nah, jadi kita juga udah niat nih. Jadi kerja sebagai apa harian kita? Apakah kita sebagai karyawan, pegawai, guru, bidan, suster, akuntan, pengacara, advokat, apalagi, pokoknya kudu nih karena Allah. Untuk apa? Agar nggak punya utang. Kalau nggak punya utang, kita bisa jadi tumaninah jadi istri, tumaninah jadi suami, mendidik anak. Agar apa? Agar kita bisa punya aset pada saat kita pra dan setelah pensiun. Agar apa? Agar kita bisa mewariskan aset buat anak-anak pada saat kita wafat. Agar apa? Agar tiap bulan bisa kita transfer buat ibu bapak kita. Agar apa? Agar kita bisa berinfak 2,5% netes ke kiri kanan gitu. Kudu tuh, kudu. Nah, niat ini juga tidak cukup dengan usolli, tidak cukup dengan niat 1, 2, 3. Dia ada indikatornya, dia ada ciri-cirinya. Kalau ia bekerja, pendapatan cukup, tapi jarang kelihatan di RT, jarang kelihatan pada saat kerja bakti, nah berarti memang usollinya bermasalah. Jadi nggak bisa dia bareng-bareng, nawai, kusoma, bori, nandan, nggak cukup. Jadi, nah jadi dia ada indikatornya. Semakin dia cukup asetnya, semakin dekat dengan orang tua mertua, berarti usollinya udah benar. Semakin dia guyup dengan kiri kanan, berarti usollinya udah benar gitu, niatnya. Itu yang poin nomor 1. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini bisa jadi evaluasi. Andaikan kita sebagai seorang suami, ayah dari anak-anak, kita sebagai ibu, aset ada, pendapatan cukup, tetap rutin, tetapi ini kayaknya keluarga ya enggak. Ini sebenarnya di mana masalahnya gitu. Jadi yang pertama adalah karena Allah. Pakai usolli, dan tadi ada ciri-cirinya. Kalau misalnya punya gaji rutin tapi nggak pernah dizakati, berarti memang enggak karena Allah.
Satu ya. Nah yang kedua, kita pastikan pekerjaan kita ini halal, sesuai aturan, pokoknya pengen lurus-lurus aja. Jadi kalau di RT RW ada aturannya, nah kita pengen penuhi. Pokoknya pastikan kerjaan kita ini halal, sesuai aturan. Sesuai aturan dan halal. Halal dan sesuai aturan. Jadi kalau saya sebagai guru udah jelas kan ya, ngajar itu kan mulia, halal, sesuai aturan, sudah aturan yayasan, sudah aturan pendidikan. Kalau kita jadi dokter kan halal kan ya, karena layanan kesehatan, mau freelance di RSUD. Kalau kita jadi relawan zakat, jelas kan halal. Tapi kalau kerjanya produksi game online, aduh, udah jelas deh, game online, apalagi judi online. Judi online kan nggak ada judi online. Semua pakai kedok investasi apa udah nggak ada. Kalau judi online bisa kelacak radar nih, gitu. Apalagi bisnis banyak lah gitu. Nah jadi kudu halal. Kalau kita punya bisnis sampingan, investasi, kalau milihnya saham ya kudu saham syariah. Kalau pilihannya efek, kalau kita ingin invest 10 juta, 5 juta ke tetangga, selain kudu dipastikan orangnya amanah, usahanya di bidang apa? Kalau bilang di Kalimantan, ya usahanya jelas, kudu real, kudu ada, kudu jelas, kudu halal. Jadi halal dan legal. Sekarang ini anak-anak kita di usia milenial, Gen Z, itu pilihan terbanyaknya itu sekarang kalau enggak trading saham, kripto. Jadi lewat mobile banking dia bisa investasi, nggak perlu berkeringat. Tetapi karena online, nggak tatap muka, nggak offline, terpapar risiko penipuan. Jadi yang mudah-mudah itu risiko penipuannya tinggi. Jadi sekarang transaksi paling tinggi yang dilakukan oleh anak-anak kita ini dua. Pertama trading saham, yang kedua adalah kripto. Trading saham itu dia bisa menghasilkan miliaran dalam 1 menit, tapi juga seluruh asetnya bisa dihilang dalam 1 detik ya. Nah itu nomor 2. Nah harapannya Bapak Ibu, selain pekerjaan usaha halal, rutinitas pekerjaan kita juga perlu halal. Kalau kita sebagai profesional misalnya datang tepat waktu, penuhi kewajiban kerja kepada perusahaan, tidak ada gratifikasi, nggak ada istilah KTBLC, nggak ada istilah suap. Begitu pula adab-adab sesama pegawai kepada pimpinan, kepada bawahan ditunaikan gitu. Itu ditunaikan. Itu halal dan legal. Kalau kita berbelanja milih-milih nih, ini berbelanja kemana? Kalau pakai alat bayar, pakai uang tunai, atau pakai e-money, atau pakai kris, semuanya sih harusnya pakai bank syariah. Kalau cash atau e-money atau kris kan sekarang ini kalau ukurannya mudah, murah meriah, nggak ngantri, sekarang udah ada alternatifnya. Tinggal kitanya saja mau atau tidak. Jadi pengen bersih gitu. Jadi berbelanja alat bayarnya pakai alat bayar syariah. Pun kalau pakai kartu kredit syariah. Kan sekarang sudah ada hasanah. Kalau misalnya kita mau ke e-commerce ya, pakai lapak. Kalau mau COD jelas akadnya. Kalau mau gitu juga intinya sih transaksi sudah syariah. Nah, yang ketiga totalitas. Jadi kita ini tidak ingin misah-misahin. Ini kerja di RT, ini kerja sebagai guru dengan ibadah di atas sajadah. Jadi kita ingin karena pakai usolli sebagai pegawai, yaitulah jalan kita ke surga. Jadi kita ingin cari uang inilah yang membuat kita ke surga. Biar kita sekali jalan berbagai kenikmatan kita raih.
Jadi, nah oleh karena itu perlu kita atur nih. Nah karena kita menganggap bahwa profesi kita ini karena Allah, jadi kita nggak megap-megap, nggak setengah-setengah. Jadi seperti Pak Lurah tadi, Pak Lurah, oh ini isinya melayani masyarakat, kan oke banget ya. Pak RT ini tiap hari kebutuhan masyarakat, apa aja diselesaikan. Jadi dia akhirnya pokoknya berharap jadi RT, nggak berharap jadi RT ini jadi wasilah masuk surga gitu. Jadi nggak perlu kapling lain, memang itulah jalannya. Kan lebih nikmat gitu. Jadi tukang parkir berharap itulah membawa kita surga. Jadi tukang apa itu profesi apapun berharap jadi ibadah gitu. Nah kemudian yang keempat tadi innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Nah terakhir nih penutup Bapak Ibu sekalian. Jadi yang terakhir adalah berbagi, berzakat, bersedekah. Jadi diawali dengan usolli, dengan niat, nah kita akhiri dengan netes 2,5% ke kiri kanan. Jadi enak buat tetangga, buat siapapun enak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya pendapatan per bulan, jadi kalau Bapak Ibu sebagai dokter, akuntan, advokat, pengacara, guru, dosen gitu, tenaga, atau seperti kami para ustadz, itu apabila total pendapatan dalam 1 tahun mencapai minimum 85 juta itu berwajib zakat 2,5%. Kalau mau tahunan, kalau mau bulanan ya apabila pendapatan bulanannya 6.530.000 berarti 2,5% zakatnya. Jadi kalau misalnya pendapatan bulanan kita 7 juta, itu zakatnya 155.000 rupiah. Bisa disalurkan melalui lembaga zakat, misalnya di masjid ini, atau langsung kepada kerabat juga boleh. Yang penting bukan istri, bukan suami, bukan orang tua, bukan anak. Karena nggak boleh zakat diserahkan kepada istri, nggak boleh, kepada suami nggak boleh, kepada orang tua nggak boleh, kepada anak. Dia bolehnya kepada selain itu, kepada sepupu, kepada anak paman, selama mereka masuk dalam kategori mustahik, entah itu apa atau fisabilillah. Nah kalau Bapak Ibu punya kontrakan, nah itu berarti zakatnya bisa tahunan, bisa bulanan. Kalau tahunan berarti apabila total hasil sewa dalam 1 tahun net ya, setelah dikurangi biaya kebersihan, listrik, itu mencapai 85 juta, berarti udah wajib zakat ditunaikan 2,5%. Atau bulanan berarti kenanya 5% seperti zakat pertanian. Kalau ibu-ibu punya emas disimpan di rumah ataupun emas digital, kan biasanya kalau mobile banking BSI ada beli emas tunai dititip tuh, ada namanya emas. Nah itu dia wajib zakat apabila emasnya tidak digunakan sebagai perhiasan dan dimiliki secara sempurna. Dimiliki secara sempurna itu berarti emasnya itu bukan piutang. Jadi kalau emas masih dicicil dia nggak wajib zakat, atau emasnya dalam status gadai kolateral nggak wajib zakat. Nah, jadi emas yang tidak digunakan sebagai perhiasan atau emasnya dimiliki secara sempurna, apabila di bulan 1 dan bulan ke-12 emas kitanya 85 gram, itu wajib zakat ditunaikan per tahun 2,5%. Bisa emas logam mulia atau emas perhiasan yang tidak digunakan sebagai perhiasan. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pedagang tajir, nah maka zakatnya itu tahunan apabila hasil keuntungan dalam 1 tahun mencapai 85 juta ditunaikan 2,5%. Biasanya kalau kami di BSI itu zakat perusahaannya per tahun buku 2022-2023 itu sekitar 155 miliar. Jadi zakatnya bukan keuntungan, bukan laba perusahaan, itu zakat perusahaannya 155 miliar karena perbankan syariah kan ya 155 miliar. 105 miliar itu adalah 2,5% dari laba perusahaan di Vortex sebelum pajak. Jadi menggelembung gede biar berkah buat karyawan, buat nasabah, buat penabung deposan, buat deposan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ulangi nih. Jadi yang pertama gimana supaya pendapatan gaji salary kita berkah nih? Yang pertama karena Allah, yang berniat, yang kedua
kita kawal nih, kita rawat niat kita. Yang kedua, supaya benar niat kita ini karena Allah, itu kudu ada hasilnya. Semakin bertambah uang kita, harusnya ngefek tuh terhadap keluarga, terhadap pasangan kita, terhadap anak, terhadap tetangga. Yang kedua tadi halal sesuai aturan, nunggu resiko gitu. Jadi jangan sampai ada di antara bisnis kita ini nggak halal. Mungkin bisa kita tengok kiri kanan nih, anak kita, menantu kita, atau kita sendiri, list aja nih pendapatan kita dari mana. Jangan sampai ada sumber pendapatan yang nggak halal. Jadi sekarang kalau kita punya tabungan, tabungannya di mana? Kan perlu tabungan di bank syariah, nggak boleh di bank konven. Kalau bank konven kan kredit ribawi jadinya. Kulo qardi jalan bahwa riba itu akan masyhur dan khilafun bil muqrid. Nah, kalau kita punya investasi, kalau efek kudu saham syariah. Nggak boleh saham non syariah. Kalau kita investasi di sukuk atau surat utang kan nggak boleh surat utang, kan kredit ribawi. Nah, kemudian yang ketiga, kita kudu totalitas. Namanya kalau saya bahasakan memburu dunia untuk dunia. Jadi jangan sampai jadi ada 3 jalan nih di persimpangan. Pertama, memburu dunia untuk dunia, nggak boleh. Yang kedua asal-asalan kerja, karena bukan di masjid, karena bukan di atas sajadah. Yang ketiga yang memburu dunia untuk akhirat. Seperti orang barat, orang kapitalis, bedanya energi sama. Kalau mereka dunia untuk dunia, kalau kita berharap kita husnul khotimah, rupiah ini membawa kita ke surga. Kalau yang lain malas-malesan, kerja serba terlambat, itu sudah tidak sesuai banget. Jadi memburu dunia untuk akhirat. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Dan Bapak Ibu, kita ini memang dituntut oleh syariat itu berkecukupan. Cukup untuk kehidupan anak-anak, keluarga, orang tua, mertua. Jadi tuntunannya ini kita cukup untuk kebutuhan keuangan bulan ini 5 tahun ke depan, saat kita prapensiun, saat kita pensiun, saat kita wafat. Jadi hari ini harusnya memang kita cukup, halal dan cukup. Karena kalau kita dikejar-kejar utang sana sini, minus setiap tahun, udah nggak tumanina beribadah. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan, rahimallahu imra'an iktasaba thayyiban wa anfaqa qasdan wa qadama fadlan yawmil faqri wa faqri. Nah, berdasarkan Hasan Al-Basri ini yang kedua, jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ini abghadu, aku benci ahlal bait, setiap keluarga, alladzina yunfiquna rizqa ayyamin fi yawmin wahid. Aku tidak suka setiap keluarga, ayah, ibu, suami, istri kerja 3 bulan tetapi habis gajinya dalam 1 hari. Jadi ini abghadu ahlal bait alladzina yunfiquna rizqa ayyamin fi yawmin wahid. Jadi satu, kita ini sudah survive keuangan kita di bulan ini 5 tahun ke depan, sebagaimana tadi Hasan Al-Basri rahimahullah imra'an iktabasa thayyiban wa anfaqa qasdan dia berfaqri wa faqat. Yang kedua, kita juga perlu mikir di 10 tahun lagi pensiun, di saat visi kita sudah melemah, di saat tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan untuk dijual, tapi kita perlu survive, ikut asuransi syariah dari hari ini, beli aset satu gitu. Termasuk sebelum kita wafat, kita harus mewariskan aset kepada anak kita. Jadi kalau dalam surat An-Nisa, wa yakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafa 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Kalian perlu khawatir kalau kita punya anak, sepeninggal kita mereka minta sana sini. Jadi selain tugas kita ingin mereka jadi para penghafal Quran, santun, berakhlak baik, berharap kita juga sudah mewariskan aset. Bisa dalam bentuk warisan atau kita hibahkan sebelum wafat. Jadi kita punya 2 anak, udah sebelum kita wafat sudah kita hibahkan. Ini rumah untuk anak pertama, itu rumah untuk anak kedua. Pada saat kita wafat selesai tugas kita.
Jadi iman sudah kita wariskan, amanah aset tadi waliyakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khawfan 'alaihim falyattaqu wa yaqulu qawlan sadida. Nah yang terakhir tadi zakat. Jadi netes tuh siapa sih ya orang yang nggak seneng dengan orang yang baik ya, orang yang dermawan ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, jadi orang baik yang mudah membantu ya, guyup, ringan tangan, ini kata Rasulullah lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Kebayang kalau umroh yang paling mahal aja nggak nyampe 1 bulan di iktikafnya, paling 2 pekan. 2 pekan udah kebagi di Mekah dan Madinah. Jadi kata Rasulullah, wali an amshi ma'akhin fi hajati akhihi ahabu ilayya min a'takin fi hadzal masjid syahran. Ya orang yang suka bantu orang, tadi Pak Lurah bilang, Pak RW bilang, ibu itu suka bantu orang butuh ini, atau mungkin Bapak Ibu yang suka sholat subuh, suka ikut tahu deh mana Bapak, mana Ibu yang orangnya suka bantu. Nah itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Jadi ending dari kerja kita ini netes. Kalau pendapatan kita nyampe ambang batas tadi 85 juta per tahun atau 6 juta 530.000 berarti wajib zakat. Pun kalaupun tidak wajib zakat, Bapak Ibu disunahkan bersedekah semampunya. Kalaupun tidak ada rupiah yang bisa disumbangkan dengan judul sedekah, kebaikan memberi tidak mesti dengan rupiah, dengan tenaga, guyup dengan tetangga, senang membantu kan bisa pakai keringat kita, waktu kita gitu ya. Jadi nah yang penting adalah ada sesuatu yang bisa kita kasih. Kalau pepatah orang Arab, faqir syai'i la yu'tihi, orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa kita kasih. Jadi bahkan senyuman aja. Jadi kalau ruwet gitu hidup, jadi tersenyum ke security aja nggak bisa, tersenyum ke tetangga aja nggak bisa, karena dia nggak di kantongnya nggak ada. Jadi nama aset yang bernama kelapangan hidup, merasa kaya di kantongnya nggak ada. Jadi tersenyum sumringah dengan security komplek juga nggak bisa. Jadi kenapa dikit-dikit berantem di keluarga? Karena dia nggak surplus kesabaran di kantongnya nggak ada gitu, sehingga nggak ada yang bisa dibagi. Kenapa dia bisa melayani banyak orang? Karena dia punya sabar. Jadi fakir syai'i la yu'tihi, orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa ngasih. Agar kita bisa ngasih, kudu punya sesuatu. Fakir syai'i la yu'tihi. Jadi karena Allah. Yang kedua, kudu halal, kudu legal, bisa kita tengok kiri kanan nih, apakah ada bisnis, transaksi kita yang tidak halal. Tidak hanya kita, mungkin menantu, anak kita, saudara kita. Nah yang ketiga, kita ini kudu tadi totalitas semangat gitu, memburu dunia untuk akhirat. Dan yang keempat tadi, berzakat bagi yang memenuhi kriteria, atau bersedekah, atau kita mudah ringan membantu orang. Mudah-mudahan dengan 4 poin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dengan pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, ini semuanya buat saya pribadi, buat keluarga. Jika ada yang bermanfaat, mudah-mudahan jadi oleh-oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kita semua bisa menunaikan seluruh tuntunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Untuk dari bapak-bapak diperbolehkan bertanya sejumlah 2 orang, dari ibu-ibu juga 2 orang. Untuk yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrin Hafiz.
Umur saya 83 tahun. Yang ingin saya tanyakan mengenai penamaan bank syariah. Bank itu suatu pengertian tersendiri. Syariah satu jalan tersendiri. Menurut saya penamaan bank pakai bank syariah, yaitu bank syariah mandiri, menurut saya dengan pemahaman saya yang dangkal, kayaknya kata-kata bank itu harus dikasih cocok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Safir. Jadi terkait dengan nama ini mungkin memang banyak penafsiran. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Safir mungkin ada benarnya juga, karena selama ini memang yang namanya bank ya nggak ada istilah bank syariah, bank syariah, bank kafir, bank nggak ada. Jadi namanya bank. Tapi insya Allah sih apa yang disampaikan oleh Bapak sebenarnya hanya terkait dengan nama Pak Ahmad, Pak Muhammad, Pak Hamdun, Pak Hamad gitu. Tapi insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau dengan kita semuanya ini isinya sama. Isinya adalah bahwa kita itu pengen seluruh aktivitas kita ini sesuai syariah. Jadi koperasi kita koperasi syariah. Tata kelola pengelolaan keuangan oleh ibu-ibu di rumah, cash flow, semua sesuai syariah. Apalagi yang sehari-hari, belanja kita belanja sesuai syariah. Pokoknya itu sesuai syariah. Nah, bank ini sebenarnya hanya satu tetes kecil dari bahtera lautan aktivitas keuangan. Juga pengen sesuai syariah. Nah, ada 3 perbedaan antara bank konven ataupun apapun namanya dengan yang namanya syariah. Yang pertama adalah bank syariah itu berzakat, bank konven enggak. Jadi kalau Bapak Ibu searching di Google laba bank konven tahun buku ini itu mencapai misalnya 500 miliar, berarti itu nggak dikeluarin zakatnya. Itu nggak dikeluarin zakatnya. Jadi saya kasih contoh yang mudah dirasa nih, kalau pakai akad-akad berat ya. Jadi bank konven nggak berzakat, kalau bank syariah berzakat. BSI ini zakat tahun buku ini 155 miliar dikeluarin dari kantong untuk duafa, fakir miskin, gagal ginjal, untuk yang butuh berobat, semua seluruh Indonesia. Tapi kalau konven enggak, itu dikembalikan sebagai dividen, sebagai laba yang akan dibagikan untuk para pemilik saham. Itu yang pertama. Allahumma afi kurang lebih. Jadi zakat perusahaan 2,5% dari laba bersih perusahaan. Namanya zakat syariah. Yang kedua, kalau bank syariah atau apapun namanya, atau bank yang sesuai syariah atau bank sesuai Islam atau apapun namanya, itu dana yang diterima melalui pintu biro, pintu tabungan, pintu deposito itu disalurkan untuk yang halal. Nah, saya supaya mudah lagi nih, supaya mudah pakai contoh. Salah satu bank konven kredit untuk rokok 3 triliun. Pakai contoh biar lebih ringan. Tapi kalau pakai naskah akademik kampus kuat nih. Jadi satu bank konven membeli rokok 3 triliun. Bukan petasan, belum lagi nggak karuan. Nah, tapi kalau syariah nggak boleh. Di screening ada kami di Dewan Pengawas Syariah itu, jadi ini kudu halal nih. Misalnya pembiayaan kolateralnya wakaf, kalau di konven mungkin, kalau di kami nggak boleh. Namanya wakaf dijadikan jaminan nggak boleh, ntar disita, padahal itu milik umat. Untuk petasan nggak boleh, untuk alat perang nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, yang jadi tadi zakat ya. Denda keterlambatan, Bapak Ibu kan kalau terlambat bayar sehari kena 1.500. Nah, kalau di syariah nggak boleh masuk kantong, dia kudu kembali kepada duafa, fakir miskin. Begitu, fakir miskin. 1, 2. Nah, yang ketiga dia diawasi. Jadi kalau
kita bisnis bengkel di depan rumah, kan nggak ada yang ngawasi kecuali dia dengan Allah. Bayar zakat atau tidak, pencatatan pembukuannya hanya dengan Allah. Jualan ATK, bapak kopi di depan, dia bayar zakat, hanya dia dengan Allah. Tapi kalau lembaga keuangan, ada audit internal, audit eksternal, begitu kira-kira gitu kelebihannya. Jadi insya Allah Pak Syarif dengan kita semua di kontennya insya Allah sama sepakat. Terkait dengan penamaan mungkin ada benarnya, tapi insya Allah secara substansi konten sama juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Untung Purwoko, warga RT 8. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi yang disampaikan cara untuk menghitung zakat, yang mana ada 7 jenis di sini. Mungkin yang kelima hasil sewa. Di situ dijelaskan bahwa bisa setiap bulan atau setiap tahun. Namun di sini besarannya berbeda untuk setiap bulan setiap tahun. Yang saya tanyakan adalah apakah untuk sewa ini zakatnya kumulatif tiap bulan juga dan setiap tahun juga atau pilihan? Kalau memang pilihan, mohon penjelasannya kenapa dikenakan berbeda. Kalau yang bulanan 5%, yang setiap tahun 2,5%. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Untung dan Bapak Ibu. Jadi satu contohnya, Pak Untung punya kos-kosan 50 pintu di Durensawit. Nah, yang menyewa bayarnya tanggal 1 awal bulan. Pertanyaannya, apakah pendapatan Pak Untung dari hasil sewa 50 pintu itu wajib zakat atau tidak, dan bagaimana menunaikannya? Poin kedua, nah zakat Pak Untung itu opsional, pilihan, bukan akumulatif. Boleh bulanan, boleh tahunan, tinggal mana yang memudahkan saja. Pun boleh pakai Ramadan ke Ramadan, boleh dari Januari ke Desember, tidak ada isu. Nah, bagaimana teknisnya? Tahunan dihitung apabila total hasil sewa yang diterima dari penyewa dalam 1 tahun minimum nyampe 85 juta net setelah dikurangi listrik, pajak, OB yang ngebersihin, net 80 minimum 80 juta, tinggal dikali 2,5%. Atau pilihannya, atau bulanan. Kalau bulanan itu kenanya berarti apabila hasil sewa per bulan mencapai 6.530.000 ditunaikan 5%. Nah, penutup nih. Kenapa opsional? Kenapa angkanya kalau tahunan 2,5, kalau bulan 5%? Biasanya kalau dalam fikih kalau ada zakat aset atau hasil pendapatan yang baru yang belum ada dalam hadis Rasulullah, maka cara untuk menentukannya adalah dia perlu dipadankan dengan zakat-zakat yang ada pada masa Rasulullah. Nah, jadi menurut para ulama, hasil sewa seperti kos-kosan 50 pintu yang dimiliki oleh Pak Untung itu mirip dengan zakat perdagangan dan mirip dengan zakat pertanian atau mustaqolah. Nah, karena mirip dengan dua-duanya, maka berlaku ini dan berlaku itu. Berlaku zakat perdagangan tahunan 85 juta 2,5. Juga berlaku atau opsional atau zakat ziroah atau mustaqolah. Berarti setiap kali panen, panennya kos-kosan kan kalau Karawang padi 3-6 bulan. Kalau kelapa sawit puasa panjang, dia nanti panennya per pekan. Nah, kalau ini panennya bisa bulanan. Berarti setiap bulan 5%. Kenapa 5%? Karena zakat pertanian dianalogikan dengan zakat pertanian. Allah Untung, terima kasih.